anggota DPR RI Komisi 2. Yang saya hormati Ibu Nur Baiti, SPD, selaku Ketua APEKI. Yang saya hormati para pengurus dan anggota APEKI. Yang saya hormati Ibu Titi Purwaningsi. Yang saya hormati pimpinan redaksi JPNN yang diwakili oleh Ibu Mesya. Yang saya hormati anggota DPRD dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Izin kami menyampaikan apresiasi dengan pertemuan ini. Tentunya nanti mungkin akan ada diskusi yang perlu mungkin kami respon terkait dengan berbagai hal nanti akan disampaikan. Namun kami nanti akan lebih banyak menampung berbagai masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit kami menyampaikan tentang berkaitan dengan kebijakan P3K yang memang sudah diterbitkan oleh pemerintah, aturan berbagai regulasi pendukung lah kalau boleh kami katakan. Pertama kami menyampaikan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang ASN dan juga keputusan Mempan. Sudah banyak keputusan Mempan yang diterbitkan. Terakhir ada juga yang disebut dengan keputusan Mempan Nomor 16 2005 ya. Ini sebagai informasi itu tentang P3K paruh waktu. Jadi memang kami apresiasi sekarang Bapak Ibu sudah menjadi P3K. Jadi selamat dulu Bapak Ibu. Namun kebijakannya bagi teman-teman kita yang memang ternyata tidak lulus seleksi sebagai P3K kemarin, ini masih ada peluang lagi bagi mereka ya. Nantinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun memang P3K paruh waktu ini agak sedikit berbeda dengan P3K. Jadi Bapak Ibu beruntunglah Bapak Ibu karena sudah ditetapkan, sudah lulus menjadi P3K. Namun P3K paruh waktu masih proses ini. Namun sedikit kami menyampaikan bahwa untuk P3K yang sudah ditetapkan, bahkan sudah keluar nomor induk pegawainya karena tetap juga harus pakai NIP P3K-nya, maka nantinya akan diperhitungkan mulai dari gaji, tunjangan, dan juga sebenarnya akan diberikan nanti tambahan penghasilan. Jadi itu secara aturan kebijakannya. Bahkan kalau ada pertanyaan, tapi ini agak jauh, bagaimana dengan pensiun? Kan gitu kan? Pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi kami sedikit menyampaikan, memang untuk ketentuan tentang pensiun P3K, kita merefer aja kepada undang-undangnya. Jadi kalau disebutkan di sana di undang-undangnya sebenarnya, terutama di Undang-Undang 20 2003 tentang ASN itu, memang ada disebutkan di pasal 21 ayat 6. Tadi baru kami dalami, kutip lagi, bahwa kata-katanya persis seperti ini, yaitu bahwa ASN, karena P3K itu merupakan bagian dari ASN. Karena ASN ya, aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai ASN dan juga P3K. Jadi sama. Mereka mendapat hak, pertama adalah ASN berhak jaminan sosial, mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun, dan hari tua, Pak. Tepuk tangan dulu, Pak. Nah itu ada pasalnya di pasal 21 ayat 6. 21 ayat 6. Bahkan di pasal 22 ayat 1. Itu kan 21. Pasal berikutnya. Dijelaskan juga jaminan pensiun, ya kan, dari tua yang diberikan setelah ASN berhenti bekerja. Tapi pembiayaan jaminan tersebut itu tentunya berasal dari, ada dua Pak. Satu, si pemberi kerja, dalam hal ini kalau berada di pemerintah daerah, berarti pemberi kerjanya adalah pemerintah daerah. Dan satu lagi adalah iuran yang dipotong dari P3K yang bersangkutan. Mekanismenya sudah diatur, Pak. Pasal besarannya juga sudah diatur.
Jadi memang itu mekanisme yang sudah dibangun di dalam undang-undang. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan posisi Bapak Ibu ketika duduk nanti di Pemda dan di APBD? Karena APBD lah nanti akan menyediakan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu, ketika tidak tersedia di APBD, kami juga sudah membuat pedoman. Izin Pak Mardhani, Pak. Kami sudah membuat di dalam pedoman, bahkan sebenarnya tahun sebelumnya dengan yang sekarang, bahkan kami juga sudah menyurati sebenarnya di seluruh daerah agar memperhatikan untuk kecukupan penganggaran pendanaan untuk P3K yang akan diangkat. Yang akan diangkat. Karena sumber dananya pun sudah jelas. Dari dana alokasi umum yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Masalah ada selisih data dan kekurangan, tanggung jawab APBD. Karena ini adalah sudah otonomi daerah. Nah, tinggal nanti di diskusi kita kalau masih ada di daerah Bapak Ibu yang masih merasa bahwa ternyata nggak dianggarkan, kami siap untuk paling tidak izin Pak Mardhani, kami akan siap untuk memfasilitasinya, mengkoordinirlah. Sekali lagi kami dari Dirjen Bina Keuangan Daerah siap untuk memfasilitasi atau mengkoordinir, apakah kita lewat Zoom nanti, apakah ada koordinasi pertemuan, kami siap. Karena anggarannya, aturannya sudah jelas. Bapak Ibu selaku P3K sudah memperoleh gaji tadi, mendapatkan termasuk juga tambahan penghasilan dan juga BPJS dalam arti juga jaminan sosial, apakah kesehatan, apakah untuk tenaga kerja, dan juga pensiun tadi yang dipotong dari iuran si pemberi kerja plus ASN, sehingga clear. Hanya memang pertanyaannya bagaimana dengan pengaturan TPPNSD? Nah ya gitu kan yang dipertanyakan tadi. Memang tahun ini kan sudah ditetapkan Pak TPPNSD. Tinggal pertanyaannya apakah kami dapat? Nah tinggal dihitung nanti. APBD karena disebut di sana memang pemberian bagi P3K, ini yang perlu mungkin nanti menjadi catatan bagi kita semua lah. Bahwa TPPNSD itu adalah variabelnya memang diatur berdasarkan beban kerja, termasuk juga profesi, ya, dan juga termasuk juga kesulitan. Nggak ada kesulitan, ya, kesulitan geografisnya, dan juga satu lagi adalah aspek objektif lainnya yang memang juga termasuk kelangkaan profesi. Nah ini sebenarnya menjadi variabel untuk semua. Kalau mereka nungguin yang keempat lama kerja. Kalau lama kerja mungkin nanti di gaji Pak. Kalau gaji memang akan terjadi kenaikan ketika masa kerja. Nah kalau masa kerja kan sesuai undang-undang kalau kita runut kan izin memang kan 5 tahun. Sebenarnya setiap tahun nanti dipertimbangkan, dinilai ya kan. Tapi paling lama disebut di undang-undangnya 5 tahun. Nah namun 5 tahun itu bisa diperpanjang. Kan gitu Pak, aturannya kan gitu ya, clear ya. Biar sama pemahaman dulu. Nah memang di dalam TPP tidak ada variabel itu. Tentang masa kerja. Yang ada adalah tadi beban kerja, ya, termasuk juga tadi prestasi kerja, ya kan, termasuk kelangkaan profesi, objektif lainnya. Nah hanya memang pertanyaannya apakah sekarang ini masih bisa diberikan? Sebenarnya tergantung masing-masing fiskalnya daerah. Karena disebut di sana TPP itu pertama harus mendapat persetujuan DPRD. Nah ini mumpung ada Ibu Bapak dari Dewan. Pertama itu harus mendapat persetujuan DPRD. Benar Bu ya? Harus mendapat persetujuan DPRD. Tinggal nanti waktu persetujuan DPRD dikawal Bu. Bagi P3K teman-teman kita TPP-nya. Nah ini. Dan itu mengawalnya tidak di akhir-akhir, dia mengawalnya di KUA PPS, di pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas pelaporan anggaran sementara.
Jadi di KUA, di kebijakan umum APBD. Jadi kalau bulan sekarang untuk 2026 pengawalannya itu harusnya di bulan Juli atau Agustus nanti. Ini udah mau dekat nih, Agustus lah. Paling lama. Karena kan KUA BPS itu kan di situ. Sehingga P3K teman-teman bisa dikawal untuk bisa mendapatkannya. Jadi clear. Tapi memang ada kata-kata di dalam Undang-Undang 23 maupun PP 12 ya tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah itu disebutkan di sana ya bahwa untuk memperoleh TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Itu memang itu kata-kata itu yang agak sedikit tidak bisa kita istilahnya mengatakan bahwa wajib harus dapat misalnya melihat kemampuan keuangan. Tapi kalau seperti tadi misalnya daerah-daerah seperti Kota Makassar ya kan, Surabaya, misalnya kan mampu. Iya. Nah itu yang perlu memang kita lihat. Tapi kita harus melihat kondisi. TPP itu memang diperhitungkan dari kemampuan keuangan daerah. Artinya apa? Artinya tidak sama di semua daerah besaran TPP-nya. Itu yang perlu mungkin kami sampaikan hal yang clear dulu. Satu, tadi sudah jelas gaji. Sudah jelas TPP, sudah jelas tentang pensiun ya kan. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu yang saya lihat di medsos mungkin itu sudah paling tidak sudah mulai hilang lah kira-kira gitu. Clear dulu hak-hak Bapak Ibu. Nah kemudian mungkin ada satu lagi yang mungkin kami jelaskan bahwa memang berkaitan dengan posisi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan karena tadi tentang masa kerja, maka kami juga berharap memang tetap yang namanya menjadi P3K ini ya kan bisa secara terus menerus 5 tahun ya kan dan juga dilanjutkan lagi, namun memang batas usia tetap sesuai aturan ASN bahwa untuk jabatan pelaksana maupun fungsional itu adalah 58. Tapi untuk jabatan fungsional media ya kan dan juga pimpinan tinggi Pratama kalau ada 60. Clear ya? Jadi 58 Pak batas kita. 58 tapi jabatan yang pelaksana dan fungsional. Tapi fungsional pengertiannya di bawah media. Kalau media bisa 60. Bisa 60. Itu ketentuan aturannya yang memang harus kita jadikan sebagai dasar kita lah mengenai masa kerja dan usia. Jadi itu yang perlu. Dan sedikit biar sama pemahaman juga melihat kondisi ke depannya sehingga mari kita juga dorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan alokasi anggarannya. Tapi memang di undang-undang satu lagi selain undang-undang 2023 tentang ASN, ada satu lagi namanya undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Izin Pak Mardhani, kami perlu sampaikan untuk pemahaman pengetahuan kita semua. Ini PR bersama. Mohon maaf, memang fiskalnya daerah kalau kita lihat terbatas. Nah ini kebijakan belanja pegawai yang memang menjadi momoknya Pemda. Kenapa mereka tidak hati-hati sekali menjaga yang namanya belanja pegawai ini. Diamanatkan di sana. Di Undang-Undang 1/22 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, ya kan? Memang paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang 1/22 itu ditetapkan. Jadi kalau 5 tahun berarti 2027 itu sudah di warning Pemda dilarang mengalokasikan jumlah belanja pegawai dari total belanjanya, dilarang melebihi 30%. Dilarang 30%. Artinya harus kurang dari 30% atau sama dengan lah. Jadi paling banyak 30% dari total belanja APBD. Atau setelah dikurangi sebenarnya tunjangan guru karena di luar tunjangan guru. Tapi penyesuaian ini memang paling lama 5 tahun sejak undang-undang itu, jadi harus gradual, bahkan sekarang sudah harus mulai dilakukan, sehingga memang itulah kehati-hatian
pemerintah daerah, di daerah Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak langsung dibelanjakan misalnya semua belanja pegawai berapapun dibelanjakan, karena kalau besarannya sudah tinggi, bahkan di Undang-Undang 1/2022 disebutkan akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Sanksinya bisa administratif. Contoh yang disebutkan administratifnya adalah bisa nanti ditunda ataupun dipotong dana transfernya. Dipotong dana transfernya, dan transfer itu berarti kembali lagi dipotong dana dari pusat. Nah, ini yang memang di kehati-hatian daripada pemerintah daerah di daerah Bapak Ibu, kenapa sangat hati-hati sekali menjaga ini. Nah, ini yang sebenarnya perlu kami sampaikan. Tapi memang sudah menjadi kebijakan Pak Mardhani izin kemarin juga dengan Komisi 2 dan juga bahkan dengan dibentuk panja ketika membahas RUU sebelum lahir Undang-Undang 20 dan juga pasca Undang-Undang 20 diterbitkan, yang nanti tentunya menjadi rujukan kita, bahwa disebutkan di sana yang namanya dulu kita sebut honorer ya Pak Mardhani ya, honorer atau tenaga non ASN ini ya kan, dalam proses penataan. Tapi memang tolong database-nya sudah diinput di database-nya BKN. Inilah penataannya kita. Walaupun Bapak Ibu sudah diangkat, ini kan hasil dari penataan ya. Penataan dari non ASN atau honorer itu menjadi P3K. Nah, sehingga memang ini yang ditunggu-tunggu oleh daerah kapan diangkat, maka paralel dengan ketika diangkat mereka akan menyesuaikan nanti di alokasi anggaran APBD-nya. Tolong data APBD di belanja pegawai ini penyebarannya kami sudah tunjukkan secara data ya, belanja yang sudah di seluruh provinsi maupun kabupaten kota, karena kami sosialisasikan terus, jangan sampai P3K ini nggak dianggarkan. Izin Pak. Jadi memang tren belanja pegawainya juga sudah kami lihat, sebenarnya sudah tersedia di semua daerah masalah belanja pegawai. Next untuk P3K-nya aja. Belanja pegawainya memang sudah mulai membaik, bahkan belanja pegawainya itu sudah ada yang 36 rata-rata. Walaupun ada yang 40, tapi sudah mendekati 30. Tapi posisinya masih 36. Izin Bapak. Warna kuning itu adalah persentase dari total belanja pegawai. Persentasenya sudah menuju 36,63. Jadi sudah mulai membaik. Tapi ini kita hanya melihat agregat rata-rata loh. Tolong di daerah Bapak Ibu juga harus benar-benar kita dorong untuk bisa menjadi 30. Next yang P3K, alokasi anggarannya. Nah, alokasi anggaran P3K juga sudah mencukupi sebenarnya di daerah. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana Pak seandainya kami setelah diangkat ini, apakah kami menerima gaji seperti honorer yang dulu? Tidak Pak, kalau P3K. Untuk P3K akan disesuaikan dengan gaji ya, tentang lu. Tapi penetapannya sudah ada Perpres Pak. Perpres nomor 11 tahun 2024. Baru juga Pak. Baru. Perpresnya sudah ada. Jadi perpresnya besarannya per golongan ya. Sudah ada untuk P3K. Jadi sudah ada. Nanti mungkin bisa di-share. Kami akan kasih nanti. Sudah ada perpresnya. Sudah ada. Nah, kemudian untuk pengalokasian anggarannya memang belanja pegawai untuk P3K itu sudah diperhitungkan. Bahkan sudah dibuat irmaknya di DAU, dana alokasi umum. Karena DAU itu sekarang tidak lagi block grant, namanya memang dana alokasi umum tapi tidak umum. Dia ada juga yang block grant, tapi spesifik grant juga ada, khusus P3K ada. Dialokasikan. Ya Pak, Bapak Ibu, maka data yang Bapak Ibu yang sekarang sudah diangkat ini harus masuk ke datanya si Pemda, sehingga nanti waktu mengalokasikan, mumpung dalam waktu dekat kan akan ada perubahan Pak Mardhani. Jadi dalam waktu dekat kami akan dorong, manakala sudah ditetapkan, karena masa penetapan P3K ini kan sampai kapan Pak? Oktober ya? Kemarin kan mau dibuat 2025 ya. Ini
Komisi 2 termasuk Pak Mardani dan semua Komisi 2 dan juga DPR meminta agar dipercepat Pak ya, sehingga ASN bulan Juni untuk P3K ASN Pak, ASN Juni Pak, ASN Juni. Nah P3K sampai dengan September. Ya, ya Pak. Tadinya masih 2025 di Juni 2025. Tapi sekarang sudah September sudah selesai. Nah tinggal memang masalahnya kan bukan Bapak Ibu, tapi ada teman kita yang masih belum tentunya beruntung untuk P3K, masih diberikan peluang Pak. Tapi tolong memang teman-teman kita yang dapat peluang itu menjadi P3K paruh waktu itu ya kan, itu adalah memang mereka tidak sama seperti P3K. Tapi kita sudah tegas kemarin untuk gaji mereka tidak boleh menurun dari penerimaannya pada saat dia non ASN. Jadi gajinya tidak berkurang dari tahun sebelumnya, ya tahun sebelumnya. Itu sudah komitmen untuk Pemda. Jadi kami juga kawal di semua daerah. Untuk teman-teman kita ASN boleh disampaikan nanti kepada teman. Tapi tolong kuncinya adalah mereka tetap sudah masuk di database BKN. Kalau nggak masuk database BKN memang tidak bisa. Izin, memang aturan kita sudah tegas kemarin seperti itu. Saya kira itu untuk penganggaran. Kembali lagi P3K ini sudah kita alokasikan di seluruh daerah sebenarnya sudah ada. Baik merupakan bagian dari belanja P3K yang kami sampaikan. Yang pasti kode mata anggarannya pun sudah dipersiapkan. Bahkan untuk P3K paruh waktu yang masih proses ini sudah juga kita siapkan daerah mengalokasikannya dengan kami sudah sampaikan lewat surat edaran ya kepada seluruh Pemda. Nah ini posisi belanja P3K yang sudah ada ya, jumlah rupiahnya dan juga besarannya ya, yang paling tinggi mulai dari Jawa Barat sampai dengan se-Papua Pegunungan. Nah kemudian kami juga sudah siapkan untuk alokasi pendanaan, tolong dibuka kode mata anggaran yang ada di P3K paruh waktu yang kita siapkan juga, tapi mereka tidak dibelanja pegawai. Yang P3K paruh waktu dianggarkan gajinya, dia sumbernya berasal dari belanja barang dan jasa. Iya mereka, tapi P3K tetap belanja pegawai. Kalau mereka nanti di barang dan jasa, belanja barang dan jasa. Tapi yang penting gaji mereka tidak lebih kecil dari yang diterimanya sebelumnya, minimal sama. Itu untuk yang P3K paruh waktu. Jadi ini kode klasifikasi kode rekening yang disiapkan untuk P3K paruh waktu. Nggak apa-apa, nanti kan Bapak Ibu bisa sebarluaskan, informasikan kepada teman-teman kita yang ketika nanti proses dan dilantik menjadi P3K paruh waktu ya. Dan ini memang sudah disiapkan untuk gajinya mereka ya. Walaupun honor dulu disebut, sekarang kita sebut bukan honor tapi belanja jasa. Belanja jasa kita sebut. Jadi maka barang dan jasa. Kalau Bapak Ibu kan gaji, kalau mereka jasa. Jadi jasa pegawai pemerintah P3K paruh waktu pada jabatan guru. Sudah ada kode-kodenya semua kita siapkan. Mulai dari P3K paruh waktu jabatan guru, jabatan sebagai tenaga kependidikan yang bukan guru ya. Kemudian tenaga kesehatan, jabatan tenaga teknis, jabatan pengelola umum operasional, jabatan operator layanan operasional ya kan, jabatan pengelola layanan operasional, dan juga penataan layanan operasional. Ini sudah kita siapkan, bahkan kita sampaikan estimasi alokasikan anggarannya. Tapi kalau memang Pemda sendiri belum mengalokasikan, dimungkinkan nanti kalau belum selesai perubahan mendahului perubahan APBD. Karena kita anggap nanti belanja ini wajib disediakan. Jadi mendahului perda perubahan. Jadi memang mereka tidak harus menunggu nanti di Oktober misalnya. Karena paling lama kan Oktober perubahan. Paling lama. Tapi kalau bisa cepat kita dorong bersamaan dengan surat edaran Mendagri, kita dorong bulan Juli Agustus ini sudah ada perubahan. Sehingga menampung nanti
termasuk P3K yang belum sesuai dan juga P3K per waktu. Jadi clear masalah ini. Dan kami siap melalui tentunya asosiasi PEKI ya. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita fasilitasi, kita bersama-sama kami siap. Nanti prinsip kami 100% penuh lah untuk bisa mendukung agar yang namanya pengalokasian baik untuk hak-hak yang menjadi kewajiban Pemda bagi P3K termasuk juga P3K per waktu, kami dari Kemendagri khususnya di Dijen Pembinaan Keuangan Daerah akan mendorong untuk segera disiapkan dan dialokasikan oleh daerah. Pokoknya kami akan memonitor dan meminta agar ini diprioritaskan menjadi prioritas bagi seluruh pemerintah daerah. Amin, Pak. Saya kira itu untuk memberikan semacam penjelasan lah ya, penjelasan, dan juga nanti Ahmad Dhani Alisera mungkin akan menyampaikan, mungkin ada arahan-arahannya, silakan, kami siap untuk bisa nanti menindaklanjuti ya. Tapi prinsip lewat pertemuan kita ini kami akan berkoordinasi terus ya, terutama dengan Ibu Ketua lah dan juga pengurus lainnya dari APEKI ya, dan juga Bapak Ibu, sehingga apapun nanti yang menjadi saran masukan, terutama tadi yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera ya kan, mudah-mudahan juga ya kan, yang namanya juga perjuangan ya Bu ya, bahwa P3K menjadi PNS, setuju? Tapi butuh perjuangan, butuh perjuangan. Kalau kebijakannya sudah menyatakan ya, kita siapkan dari sisi alokasi anggarannya. Tergantung kebijakannya. Siap. Kalau masalah itu tentunya anggaran akan mengikuti. Kalau anggaran ini kan kebijakan, anggaran itu mengikuti. Money follow program. Money follow apa yang menjadi kebijakan. Demikian yang bisa kami sampaikan mengakhiri ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.